Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun takassara yatakassaru takassuran wa mutakassaran fahuwa mutakassirun wa dzaka mutakassarun takassar la tatakassar mutakassarun mutakassarun takarrara yatakarraru takarruran wa mutakarraran fahuwa mutakarrirun wa dzaka mutakarrarun takarrar la tatakarrar mutakarrarun mutakarrarun tawa'ada yatawa'adu tawa'udan wa mutawa'adan fahuwa mutawa'idun wa dzaka mutawa'adun tawa'ad la tatawa'ad mutawa'adun mutawa'adun tayassara yatayassaru tayassuran wa mutayassaran fahuwa mutayassirun wa dzaka mutayassarun tayassar la tatayassar mutayassarun mutayassarun tanawwara yatanawwaru tanawwuran wa mutanawwaran fahuwa mutanawwirun wa dzaka mutanawwarun tanawwar la tatanawwar mutanawwarun mutanawwarun tabayyana yatabayyanu tabayyunan wa mutabayyanan fahuwa mutabayyinun wa dzaka mutabayyanun tabayyan la tatabayyan mutabayyanun mutabayyanun ta'adda yata'adda ta'addiyan wa muta'addan fahuwa muta'addin wa dzaka muta'addan ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan talaqqa yatalaqqa talaqqiyan wa mutalaqqan fahuwa mutalaqqin wa dzaka mutalaqqan talaqqa la tatalaqqa mutalaqqan mutalaqqan tawalla yatawalla tawalliyan wa mutawallan fahuwa mutawallin wa dzaka mutawallan tawalla la tatawalla mutawallan mutawallan tarawwa yatarawwa tarawwiyan wa mutarawwan fahuwa mutarawwin wa dzaka mutarawwan tarawwa la tatarawwa mutarawwan mutarawwan ta'addaba yata'addabu ta'adduban wa muta'addaban fahuwa muta'addibun muta'addabun ta'addab la tata'addab muta'addabun muta'addabun tara'ada yatara'adu tara'udan wa mutara'adan fahuwa mutara'idun wa dzaka mutara'adun tara'ad la tatara'ad mutara'adun mutara'adun tasadda'a yatasadda'u tasaddu'an wa mutasadda'an fahuwa mutasaddi'un wa dzaka mutasadda'un tasadda' la tatasadda' mutasadda'un mutasadda'un Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, tadi baca Waqiah berapa kali? Dua, 7. Dulu 7 aja lu. Lu emang baca Kir. Lu kan kagak berapa kali Kong? Lu 3 kali aja. Ada mau ngaji, ya kan? Gitu kalau hari ini. Tapi nggak apa-apa lah, nanti buat habis Lebaran kalau bisa seadanya tetap kita ngaji. Ngerti maksudnya? Nah, kan yang lain sekolah siang, ya kan? Nanti ada umpamanya ya ada aja udah. Erwin, Arska, Junet, Pakih, kalau lagi waras Pakih. Yang ada aja 4 orang kayak 5 orang kayak. Karena kan yang lain sekolah, ya kan? Tetap ngaji gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman 12. Yang mana nih? Paling atas. Wa annahum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahum, dan sesungguhnya. Apa kaum kemarin ya? Jamaah. Lalu anal kholqo. Annahum sesungguhnya al kholqu, makhluk. Yang sebelumnya itu semua makhluk. Yub azuna itu dibangkitkan, itu yaumul ba'ats, dibangkitkan dari kubur loh. Yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat. Ini termasuk rukun iman tuh ya ini. Makanya jangan daglok, jangan bandel. Mau bandel kayak apapun, nanti hari kiamat perbuatan kita akan dimunculkan dan diperlihatkan lagi oleh Allah. Malu apa enggak kira-kira? Di hadapan makhluk, di hadapan semua orang. Lu kemarin loncat Don, Andri aja semalam sampai jam berapa lu sama Kirun? Sampai pagi. Lah iya, karena ketahuan gua mainin lu kan. Gua bentak gara-garanya. Lah jam 1 lewat ini dia masih ke warung Madura. Karena gue WA lu ke, paham nggak? Nah, kalau nggak sampai gue kontrol, nggak bisa kebelablasan, Odon disamperin lagi. Lu paham nggak maksudnya? Ya serius, mana sama dia gara-garanya ngumpul ya kan? Dia sendiri main gitar kan gitu, berdua main catur, ya kan? Bertiga main hadalma, ya kan? Berempat main biliar, ya kelima ngerampok, paham? Lu udah apa, udah khatam begituan gue mah. Nah, kenapa harus? Nah ini kita belajar tauhid untuk belajar ini dengerin loh. Kita yang udah akil balik, apapun perbuatan yang kita lakukan, kita harus siap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau memang kita salah, ya siap untuk disiksa walaupun kita mau ampun. Ngerti maksudnya? Ayo, kita belajar mempertanggungjawabkan resiko. Kita makan, resikonya BAB. Kita minum, resikonya ngencing. Kan begitu kan? Nah, ini maksudnya wa annahum yub'atsuna yaumal qiyamati. Mereka nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu yang berikutnya, wa yuhasabuna, dan dihisab. Ngerti dihisab kan? Dihitung. Oh, Andre semalam malam Sabtu alhamdulillah ikut ngaji sebentar. Cuman astagfirullah habis ngaji
Ya itu begadang. Karena keseringan mendengarin lagu Roma Irama, begadang jangan begadang neot. Masa ada teot, tebung ya. Ngerti Dre? Ada orang mukanya aja, lihat aja mukanya. Ya menyedihkan apa enggak? Sangat menyedihkan tuh maksudnya. Tuh yang dimaksud. Fil mauqifi dalam mauqif. Mauqif itu tempat untuk kumpul, tempat untuk berdiri. Itu waqafa yaqifu. Wukufan fawa waqif. Wadzaka mauquf. Kif latakif mauqifun mauqifun. Tempat atau waktu kumpul atau berdiri. Sambil kalian kalau pengen enak lihat syarahnya. Loh. Ala a'malihim atas amal-amalnya mereka dihisab atas perbuatannya mereka. Ilaman kecuali orang dakhala yang masuk siapa man al jannata pada surga bi ghairi hisabin dengan tanpa hisab. Ingat kan kemarin semalam dalam Suratul Nasikin itu ada umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Malaikat Ridwan aja khazinul jannah bingung, man antum siapa kalian? Ana nahnu ummatu Muhammad. Hal tarawnal hisab lah, hal tarawnal sirat lah. Kan gitu kan? Kita gak dihisab enggak dilewatkan jembatan Siratal Mustaqim enggak. Loh, ada umat-umat tertentu. Ngerti maksudnya? Yang yadkhulunal jannata bighairi hisab loh. Keren lah. Dan itu enggak banyak. Begitu loh. Wa anna a'malahum dan sesungguhnya amal-amal mereka kullaha ya semuanya amalahum tuzanu itu ditimbang fil mizani di dalam timbangan. Ditimbang, oh ini si Andre hari ini prestasinya banyakan, ya kan? Berarti ya, kalau amal prestasi yang baik banyakan, amal jeleknya dikitan. Cuman baru hari ini karena bulan puasa. Bulan puasa kan cuman sebulan, 29 atau 30 hari. Dan 300 hari. Wah. Apa namanya? Semrawut. Ya enggak? Sholat kesering ketinggalan ya. Iya apa enggak? Jujur lu. Itu lu masih ngaji. Bagaimana orang yang enggak pernah ngaji? Bagaimana orang yang keluarganya tidak pernah mendisiplinkan sholat? Lu prihatin lu kita lu. Lu gak sama akhir kalau enggak dialahin kayak sholat kan di rumah. Iya, lah iya jujur. Lu sembarangan lu. Itu kalian yang pada ngaji, lu gimana yang enggak ngaji? Lu ini prihatin lu. Kalau ini masalah. Maka Riyadul Badiah ini diawali dengan arkanul iman. Masalah atau bab-bab keimanan ini penting. Dan ya inilah yang dipraktekkan oleh baginda Nabi. Nabi nggak mengajarkan sholat dulu, enggak. Sholat itu kan difardukan, itu kan pas Isra Mi'raj. Nabi kehilangan, itu mau hijrah. Iya kan? Itu baru Isra Mi'raj. Agak-agak akhir lah gampangannya. Begitu udah paham kan? Nah, apa namanya? Itu kan 13 tahun periode Mekah. Maka orang yang imannya benar, keyakinannya benar, i'tiqadnya benar, menyembah Tuhan Allah dengan benar, sholatnya dia enggak main-main. Oh, kenapa? Sholatnya adalah gambaran daripada iman.
Nah, ada yang orang sholat hanya semata-mata menggugurkan kewajiban. Ya, ribet kalau sholatnya. Ini tolong diperhatikan, diluruskan. Tauhid itu penting ya ini. Lu mau bohong model bagaimana? Nih lu sama perempuan. Lu ya kan? Mau bohong model bagaimana? Allah tahu. Begitu loh. Walaupun pengawas nggak tahu, walaupun polisi nggak tahu, walaupun KPK nggak tahu, kalau pemerintahan, walaupun orang-orang yang harusnya mengawasi nggak tahu, ada satu yang tidak bisa kita bohongi, Allah. Oh, begitu aja udah. Dan ingat, semua bumi, semua pasir, semua tanah, semua batu yang kita injak ke bawahnya itu sampai sab 7 lapis itu nanti akan menjadi saksi kemaksiatan bagi seseorang yang maksiat dan menyaksikan ketaatan bagi orang-orang yang berbuat taat. Itu tanamkan don biar paham lu ngomong wah saya tidur di pojok, dari situ aja udah ketahuan bohong. Maftuh kontrol, ya kan? Pakih kontrol, Yusuf kontrol, saya juga ngontrol. Saya nyalain lampu, saya bawa senter HP. Lu ngomong saya di pojok sini pak, bohong lu ketahuan. Lu boleh bohongin Pakih, boleh bohongin Maftuh, tapi lu nggak akan pernah bisa bohongi malaikat Israel. Wah sembarangan lu. Lu boleh bohongin Roslan, boleh bohongin Sofian, boleh bohongin kakek lu, tapi lu nggak akan pernah bisa membohongi nurani lu sendiri. Nangis darah, hati-hati lu. Orang santri yang gila kok banyak. Bukan gua nakut-nakutin, kagak. Boleh, kenapa? Ya karena gorohnya sendiri. Lu tahu goroh kan? Bohongnya sendiri. Tuh. Itu di antaranya. Makanya tauhid penting iman itu. Tuh, gitu loh. Wa annahum yamurruna jami'an 'ala sirati. Wa annahum, dan sesungguhnya semua makhluk yamurruna itu berjalan, siapa makhluk jami'an hale semuanya 'ala sirati, atas siratal mustaqim, termasuk para nabi kalau dalam syarahnya dan lain sebagainya. Melewati siratal mustaqim itu satu keniscayaan, karena itu untuk menfilter. Menfilter gimana pak? Ya dia termasuk masuk neraka apa masuk surga, itu filternya di situ. Kalau dia lolos, wah udah loh, benar kelar ah. Wa annal mu'minina, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman yasrabuna itu minum, siapa al mu'minun, min khawzi nabiyina, dari telaga. Khawz itu sama dengan Al-Kautsar ini. Khawz ya telaga itu, kalau Al-Kautsar itu nama ya. Min khawzi nabiyina, dari telaganya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, orang yang beriman minum nanti hari kiamat, nyebrang siratal mustaqim yang panasnya begitu diminumin seminuman aja dari air telaganya Nabi. Itu Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar itu dahaga yang begitu sangat, itu langsung hilang loh. Wayana luna, dan mendapatkan siapa mereka syafa'atahu, pada syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat. Syafaatnya Nabi Muhammad itu banyak. Loh, bahkan di makamnya Nabi, kalau
kalian pernah naik haji, pernah umroh, syafaati li ummati min ahlil kabair. Loh, syafaatku itu nyata buat umatku sekalipun ia melakukan dosa besar. Tapi dosa besar yang masih mengharap rahmat Allah, nyambung nggak? Maka tadinya saya sempat kepikiran mau ngaji al-mawaidul usuriyah. Karena itu kaitannya rojak, khauf dan rojak ini penting. Itu ya yang di dalam kitab al-mawaidul usuriyah itu ada bab rojak, yang bab rojaknya keren. Loh, awas loh. Orang walaupun sholat tiap hari, walaupun baca Quran tiap hari, walaupun pakai peci tiap hari, hatinya galau banyak. Kenapa bisa begitu? Karena nggak mengharapkan rahmat Allah. Apa maksudnya? Banyak orang yang berarti kan ini bukan untuk pertimbangan aja. Banyak orang yang mungkin bergelimang dosa, tapi dia sadar kalau dia salah, sadar kalau dia berbuat melanggar aturan yang maha kuasa. Akhirnya dia mengharap rahmat Allah, diampuni. Nah itu syafaat-syafaatnya Nabi Muhammad banyak. Nah itu wa akbaru syafaati. Nah itu wa akbaru syafaatihi, dan bermula paling besarnya syafaat-syafaatnya baginda Nabi as-syafaatul uzma. Itu dengerin, itu banyak orang yang nggak paham. Ustaz yang nggak paham banyak. As-syafaatul uzma itu syafaat al-uzma yang agung. Syafaat Nabi Muhammad banyak, tapi syafaatul uzma itu hanya dimiliki oleh baginda Nabi fi faslil qadha'i, di dalam faslil qadha'. Faslil qadha' itu ada satu istilah. Qadha' itu keputusan, fasl ya pasti. Faslil qadha' kepastiannya keputusan. Jadi nggak tahu dalam syarah ada keterangannya enggak? Oh, kalau dalam syarahnya wa hadhihi syafa'atu ta'ummu jami'al khalqi min insin wa jinnin wa mu'minin wa kafirin min hadhil ummati wa ghairiha, fayan sarifu ahlul mawqif min hadzal mawqif al hisab wa tastami'u al anbiya'u khina idzin tahta liwa'ihi sallallahu alaihi wasallam, wa hadhihi syafa'atu muhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam walau syafa'atun ukharu. Jadi gini, ini kalau kitab yang lebih detail membahas ini itu yang kemarin sudah kita baca dalam kitab tafsir Hamamizadah. Jadi seluruh makhluk ketika di padang mahsyar itu bingung, ngering. Bingungnya bagaimana? Nggak ada kepastian. Kan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya semata kaki, ada yang sedengkul. Keringat, paham nggak? Saking panasnya. Ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya. Ya tergantung dosa yang diperbuat. Kan puyeng, nggak ada kepastian. Nah, akhirnya seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman nanti protes ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abul basar. Hei Adam, engkau adalah bapak manusia. Kan gitu kan? Mintalah kepada Allah keputusan. Nabi Adam alasan, kagak bisa. Saya juga punya salah sama lo. Justru kalian yang tadinya di surga gara-gara saya makan buah khuldi, akhirnya terusir ke dunia, kan gitu kata Nabi Adam. Minta lagi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak bisa, gua kan aja brengsek kayak odon, ngerti kan? Udah, itu kan tinggal anaknya Nabi Nuh kan tinggal 3 yang baru saya ceritain. Han, Sam sama Yafes. Ya kan gitu kan? Loh, kalau bisa
Kok minta lagi? Walah pokoknya intinya ke Nabi Ibrahim, kemudian ke Nabi Musa. Nabi Musa kagak bisa, Fir'aun aja gue sudah gue kendaliin. Minta sama Isa. Wah Isa lagi, kagak gue malah dituhankan. Lah iya kan? Lu minta sama Nabi Muhammad. Begitu jatuh kepada Nabi Muhammad fakharra sajidan, tersungkur sujud di arasati yaumil kiamat. Ini pelajaran hari kiamat. Ya Allah tahulah. Ya Muhammad, irfa ra'sak. Muhammad, angkat kepala lu. Ngapa lu sujud-sujud udah hari kiamat begini? Is'al tu'to. Kan gitu. Minta, kamu akan diberi. Nah itu akhirnya Nabi Muhammad minta keputusan kepada Allah. Nah itulah. Dan keputusan itu nanti dimulainya ya ibaratnya prosesi hari kiamat. Iya kan? Nah, baru ada hisab, ada mizan, ada sirat. Ngerti kan? Ini kan setelah yaumul ba'ats, maka pertolongannya Nabi Muhammad itu berlaku untuk seluruh umat manusia, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu orang kafir, dia beriman, umatnya Nabi Muhammad atau bukan umatnya Nabi Muhammad. Syafaat itu disebut dengan syafaatul ulma, syafaat yang agung karena berlaku. Dengerin loh, nggak semuanya orang paham. Dengerin penceramah. Kalau nggak sering pada ngawur, ya yang kalian ikutin lah karena udah sering, itu orang udah sering ngikutin ceramah. Itu syafaatul uzma. Nah, syafaat selain syafaatul uzma itu juga masih banyak yang dimiliki baginda Nabi, termasuk kita membaca selawat itu nanti mendapat syafaat. Tapi syafaat biasa, bukan syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini syafaat yang agung yang berlaku untuk seluruh umat manusia tuh, gitu loh. Oke titik. Wayata kita dan bahwasanya bertekad siapa orang anna nabiyana pada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Arabiyun itu orang Arab. Orang Arab. Quraisyun itu orang Quraisy, bukan orang Tarim, bukan orang Hadramaut, tapi orang suku Quraisy. Ya kalau kok bukan sampai Tarim, Pak. Kadang-kadang lagi rame. Bahkan lagu Indonesia Raya aja, ya Tarim, kagak, udah lu janganlah. Bukan saya anti Tarim, bukan. Gitu loh. Mendingan lu kan tinggal di mana lu? Bulu Gadung. Cakung kan Jakarta Timur kan. Lu kan jangan Tarim lu, ya Jaktim Jakarta Timur lah. Lah iya kan? Baru mikir dia. Bahwa itu Nabi Muhammad Arabiyun, memang orang Arab. Quraisyun, yang bangsa suku Quraisy. Wahwa dan bermula Nabi Muhammadun itu kemarin udah dibaca di rawi ya, sebut nih. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay ibni Kilab bin Murrata bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Firin Malik bin Nazir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muzarrah bin Nizar bin Ma'ti bin Adnana wa ala silkun nadhumat faraidu bana rusulah tsaniyah warabu ila khalil Ibrahim amsaka lah kagak apa lu amsakan usari wa abah, ya kan, wa umuhu dan bermula ibundanya baginda Nabi Muhammad itu Aminatu bintu Wahbi bin Abdi Manaf bin Zuhrata bin
Kilab ibni, oh dia sambil udah ketemu di situ dari jalur kakek, jalur ibu dan ibunda ayahandanya. Wa anau dan sesungguhnya Nabi Muhammad abiyadu, abiyadu, abiyadu itu baru munsharif. Abiyadu itu yang putih, musrabun yang tercampur bi khumratin dengan warna merah, putih kemerah-merahan. Orang Arab sebagian itu, ada juga yang hitam. Orang apa namanya? Sebagian Badui kan hitam kan. Maka nggak boleh kita membeda-bedakan orang, apalagi mencaci orang lain hanya gara-gara warna kulit. Itu pantang dalam ajaran agama. Lah kenapa? Karena itu tadi seluruh umat manusia ini mati, yang tinggal tersisa dari tinggal 3 pas perang apa pas banjir bandang kan, tinggal Ham, Syam sama Yahweh. Kan anaknya mati, hati-hati lu Don. Ini enggak Kanan Odon lo ya kan, hati-hati lu. Yang serius gue mau ngasih tahu. Daripada ntar kayak Kanan ribet. Lah iya kan, ngeyelan. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum mal kafir. Itu kan kata siapa? Kata Nabi Nuh. Hei anakku, hei Odon, lu jangan takut ya, jangan kelayaban mulu ngikutin aliran anjing yang sesat menyesatkan. Ya, lu kada kelayaban main, lah terserah, makanya sekarang gak kasih duit buat dinanan. Lah iya kan, lu makan muka agak yang jelas makan udah gua kasih. Iya kan, kalau soal jajan, gua nggak berkewajiban ngurusin bocah yang tidak nurut. Catatan lu, Erwin, Bang, lu gua kasih duit, kalau lu nurut, lu ngelawan sama gua nggak ngikutin peraturan, nggak gua kasih duit. Kata Alvin sekalipun, kalau dia masih nurut sama saya urusin. Kalau emang enggak, kata biarkan ngapain. Ya kan gitu kan, biar jelas. Masuk Odon, kemarin-kemarin gua urusin sekolahan lu. Sekarang lu udah ngelawan melampaui batas, enggak gua urusin. Lu mau sekolah mau kagak, lu boleh tinggal di sini. Tapi subsidi yang ada saya cabut. Harus ada ketegasan supaya kalian tahu diri. Karena tahu diri, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Orang nggak tahu diri malah ribet. Kita miskin sok kaya, wah repot. Kita makhluk jangan ngaku tuh Tuhan lah, itu biar tahu batasan. Wah serem amat, wah harus serem. Ya kalau nggak serem nanti dilecehkan. Oke. Wa anahu dan sunya Nabi Muhammad Khotamul Ambiyai, itu penutupnya para nabi. Khotamul Ambiyai, itu penutupnya para nabi. Kalau orang Syiah bacanya bukan khotim ya, bacanya khotam. Kalau khotam maknanya cincin. Ngerti kan? Cincin itu kan, ngerti kan? Nyambung kan cincin? Nah, cincin itu kan berarti tengah-tengah. Ada nggak cincin dipakai di ujung sini? Coba dari sini lah. Iya kan? Nah, kalau orang Syiah, Nabi Muhammad itu ya kalau di luar Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Muhammad itu kan ini Khotimul Anbiya, penutup para nabi. Tapi orang Syiah bacanya bukan khotim tapi khotam. Paham maksudnya? Maka orang pemahaman orang Syiah terlepas, gua bukan orang Syiah, ngerti gak? Cuman gua ceritain pemahaman Syiah itu diantaranya seperti itu. Dan Syiah juga banyak. Dulu ada 12, sekarang udah pecah lagi. Ada Zaidiyah, macam-macam. Syiah. Tuh. Kan biar tahu juga siapa Syiah dan siapa Khawarij.
Itu kan gara-gara masalah politik yang terjadi pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali. Ngerti kan, pendukung utama Sayyidina Ali namanya Syiah. Penentang utama Sayyidina Ali namanya Khawarij. Biar pada tahu kalian juga. Itu politik. Politik akhirnya mengkristal menjadi urusan agama. Loh. Wa anau dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu urida dilahirkan di Makkah, di kota Mekah. Wa bu'isan dan diutus siapa Nabi dia di dalam kota Mekah. Wa hajaru dan hijrah siapa Nabi ilal Madinatil Munawwarati ke kota Madinah Munawwarah, awalnya Yasrib. Tuh lihatin biar tahu kalian rancu ilmu sejarahnya. Pindah ke Madinah ba'dal Isra'i, setelah kejadian Isra Mi'raj. Nyambung nggak? Artinya sholat ini diwajibkan itu sebelum hijrah. Ngerti nggak? Menjelang. Itu udah 13 tahun. Coba kalian lihat sarahnya. Lu biar tahu. Ba'dal hijrati bisa natin. Tuh. Sebelum setahun. Kan wahajaru ilal Madinah al Munawwarah ba'dal Isra bisa natin. Nah, Nabi Muhammad dakwah di Mekah itu kan 13 tahun. Kalau peristiwa Isra Mi'raj itu sebelum hijrah setahun, kan berarti tahun ke-12. Nyambung kan? Aska. Ini Aska aja. Perang pertama apa Aska? Badar, iya. Badar tahun berapa? Tahun 2. Perang Badar, lu udah buka Nurul Yakin belum? Perang Badar tahun keberapa? Ketawa lu. Tahun 2026 Pak. Badar apa ini mah? Badar dia mau. Noden nama. Amade lo, bukan perang Badar lo, perang Badar. Uhud perang ke tahun keberapa? Uhud. Kedua. Ketiga lagi. Ketiga emang. Kedua apa ketiga? Nah, coba ntar lu lihat. Berapa tuh? Perang Badar tahun kedua. Gitu loh. Al-Waqatul. Nah, iya kan? Nah, gitu loh. Iya bener apa bukan? Nah, gitu loh kejadian. Ini yang Nabi Muhammad roja'na min jihadil. Tahun keberapa lu? Oke. Perang Badar. Masa sih? Iya kok. Apa begini? Kedua. Iya bener kan? Iya aja lu. Lah. Oh iya, tahunnya itu kejadian perangnya pertamanya loh. Pertama itu perang Badar, perang keduanya perangnya maksudnya. Nah, itu termasuk kejadian-kejadian sosial. Perang Badar, terus perang Uhud. Nanti Allah itu ada lagi perang namanya perang Yarmuk. Ya kan? Karena kejadiannya di Yarmuk. Dan itu perang-perang besar. Itu maksudnya perang-perang ekspansi loh ya. Itu sampai ada namanya perang Khandaq. Loh iya kan? Itu yang melahirkan tokoh dari Persia itu Salman Al-Farisi. Itu luar biasa itu. Itu menjelang tahun ke-8 atau ke-berapa itu. Nah, di situ juga termasuk Nabi Muhammad ketika menggali apa namanya? Parit, menemukan batu besar dan akhirnya nggak ada yang kuat. Akhirnya hanya Nabi yang sanggup membelah, dan itu isyarat
batu itu mengarah ke wilayah Anatolia. Anatolia itu Alexandria itu. Anatolia itu ya Turki lah. Itu nanti hancur dan itu menandakan Turki bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Itu dalam surah Rum itu. Rum, ya kan? Terusnya apa itu? Surah Rum itu loh. Wa innahum min ba'di ghalabihim sayughlabun itu loh. Nah, itu diantaranya. Oke. Wa ba'asa biha wa bu'isa biha wa hajar ila Madinah al-Munawwarah badal Isra'i wa mata dan mati. Tuh, mati, mata. Nabi aja bahasanya mata, mate. Nah, kalau bahasa Madura mate, bahasa Surabaya. Siapa Nabi biha di kota Madinah. Wadufina dan dikuburkan siapa Nabi biha di Madinah fi baiti Aisyah, di rumahnya Aisyah. Itu persis belakangnya Masjid Nabawi. Ya, sekarang sih udah lingkungan masjid. Gitu loh. Wa anna syariatahu dan sesungguhnya syariatnya baginda Nabi. Syariat itu apa? Tatanan ibadah itu. Sholat, zakat itu maksudnya syariat. Biar tahu syariat apa nih syariat. Kalau ada orang Pak tetangga sana namanya Pak Syariat. Norak lu. Wa anna syariatahu dan sesungguhnya syariatnya Nabi nasakhot itu menghapus apa syariatnya Nabi jami asyara'i pada semua syariat-syariat as-sabiqati yang mendahului alaiha atas syariatnya Nabi. Wa tabqa dan kekal apa syariatnya Nabi mustamirratan hal berjalan terus ila yaumil kiamati sampai pada hari kiamat. Tuh itu syariatnya Nabi. Maka nanti Nabi Musa turun dari langit, Nabi Isa. Karena bisa kalau dalam keyakinan Islam barrafa'ahu wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subyalahum. Lu dengerin tuh Win Erwin, nanti lu coba. Dalam pandangan Islam Nabi Isa itu enggak dibunuh. Maka ayatnya tadi wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma sholabuhu, tidak juga menyalib Nabi Isa. Walakin subyalahum, yang disalib oleh mereka itu adalah orang yang diserupakan, Yahuza namanya, yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Ngerti kan? Nah, ayat berikutnya barrofa'ahullah, bahkan mengangkat pada Nabi Isa siapa Allah. Allah akhirnya mengangkat Nabi Isa ke langit. Paham gak maksudnya? Ini yang beda prinsip. Maka dalam Islam gak ada kebangkitan Isa. Orang Nabi Isa masih hidup kok. Kemarin kan baru kebangkitan Isa kan libur sebelum Ramadan kemarin loh. Ingat gak? Kan kebangkitan Isa kan? Paskah itu loh, Paskah. Lu norak lu. Lu ngerti Paskah enggak? Alah, ini hari kalau di kita. Lu gak ngerti sana? Alah, norak lu. Lu sebatas itu buru tahu. Kan kemarin ada habis Paskah. Pas mau Ramadan itu. Lah iya kan? Nah itu hari Paskah itu. Norak lu gak ngerti ya. Pak Ustadz kok tahu lah, kan belajar. Nah, kaitannya begitu.
Nah, iya, maka jangan marah ketika dituduh yang aneh-aneh. Baru dituduh kafir aja marah. Belajar yang dulu kafir nggak ngerti kafir itu apa. Itu banyak orang sini buaya yang pada begitu. Dulu yang mati di sini belajar sama saya, ngutang duit sama saya, belakangan ini nyerang saya, nggak apa-apa. Banyak yang begitu, gitu loh. Dan jangan pernah berhenti gara-gara dicaci, udah salah lu, gitu loh. Watabqa ila yaumil kiamati, sampai pada hari kiamat. Oke. Kemudian ada titik, itu kaitannya hal-hal yang bersifat keimanan. Yang berikutnya, masih lama nih, jam berapa? Oh iya. Wajibu dan wajib alal mukalafi, atas orang mukallaf aizon kali juga sebagaimana mengetahui arkanul iman. Apa yang yajibu ayya'rifa, apa bahwa mengetahui, ma'rifat itu ma'rifat, ya'rifa arofa ya'rifu itu mengetahui siapa mukallaf syara'i ad-dini, pada syariat agama. Wahia, dan bermula syara'iuddin furu'uhu, itu cabang-cabangnya din. Tuh ingat, kalau kemarin yang barusan itu, dari kemarin nama yang barusan dibahas itu namanya usuluddin. Ngerti kan? Iman kepada Allah, tauhid itu loh. Allah itu sifatnya bersifatan, kalau versi Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah bersifatan wajib, mustahil, jaiz. Paham itu? Walaupun ada yang mengatakan sifat wajibnya hanya sampai wujud kita bako mukhalafatul khawadisi qiyamu binang wa taniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam. Itu Imam Maturidi. Kalau Asy'ari ditambahin qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakal liman, ya kan? Nah, ada juga setelah rukun iman kaitannya sifat Allah wajib, jaiz, dan mustahil, ya. Kemudian beriman kepada Rasul, sama kaitannya sifat wajib, mustahil, jaiz, ya kan? Kemudian itu tadi. Nah, itu disebut usuluddin. Maka orang yang mengamalkan syariat, sholat, zakat, puasa didasarkan kepada iman, dia menjalankannya mantap. Tapi kalau orang yang menjalankan keyakinan agama dalam arti sholat, puasa enggak diyakini atas dasar iman, maka yang terjadi remeng-remeng. Maka puasa pun yang diwajibkan ya ayyuhalladzina amanu. Paham enggak? Woi, nyambung enggak? Oh. Maka orang kalau belajar imannya benar, ya dengerin dulu nih sebelum kita lanjut. Ini supaya mensinkronkan antara syariat dengan iman, antara syariat dengan tarikat ma'rifat, hakikat, biar connect. Orang kalau sholatnya benar didasari dengan iman, dia mau bohong sekecap aja nggak berani. Tuh. Lalu sekarang bagaimana banyak Pak Haji yang pada korupsi, banyak ustadz kiai yang korupsi kok nggak sedikit, Pak. Gitu. Soalnya deh, terus sono bantuin, gitu. Ngerti kan? Tuh, biar jelas. Kemudian wa ahammuha, dan bermula paling pentingnya furu'uddin at-thaharatu, itu bersesuci, wa zakatu, dan zakat. Lu ngapain sih? Terus apaan lu? Hah?
Apa coba ambilin? Mas Siti, ambilin. Ini apaan tuh? Menyimak malah pada mainan. Wa ahammuha dan bermula paling pentingnya furu atau haratu itu bersesuci, wassolatu dan sholat, wazzakatu dan zakat, wassaumu dan puasa, wal hajju dan haji. Wa natlubu dan memohon siapa kami minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala. Itu dari siapa tadi? Dari apaan? Yang kencang. Ditanya ke tempat-tempat. Kalau mau minta video, ntar videoin. Kirim ke ibu, kan? Nanti. Sampai sini langsung pergi, gue gak ngurusin takdir begituan. Walubu dan memohon siapa kami minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala al-i'anata pada pertolongan ala zikril ahammi atas menyebutkan perkara yang paling penting minha dari furu'uddin wal barokata dan keberkahan fihi di dalam zikril aham. Fanaqulu maka berkata siapa kami kita abut toharoti pada lafaz kita abut toharoti ay hadza kita abut toharo. Bermula ini itu kitab tentang bersuci. La yasiku tidak sapal wudu wal ghuslu dan mandi wa izalatun najasati dan menghilangkan najis illa bil ma'i kecuali dengan air at-tahur yang suci. Apa itu air suci? Wa huwa dan bermula al-ma'u tahur alladzi itu air lam takok yang tidak jatuh fihi di dalam alladzi apa najasatun najis. Air suci adalah air yang tidak kejatuhan najis. Wala syai'un dan tidak jatuh apa syai'un sesuatu tohirun yang suci, tohirun yang suci, ya tubuh yang hancur apa syek. Di situ mungkin ada perkara yang suci, tapi hancur, ada daun, udah hancur kemudian acak-acakan enggak karuan. Nah, apa sih panen. Walam yakun dan tidaklah ada apa air itu kolilan sedikit mustamalan yang telah dipergunakan. Udah itu air wudu mandi menghilangkan najis enggak sah kecuali menggunakan air yang suci. Ngerti kan? Gitu loh. Wayan khasiru dan teringkas apa air fi kisma ini dalam dua perkara. Saya bacanya salah. Wayan khasiru dan teringkas apa air fin nazili gitu ya. Astagfirullahaladzim. Dibilang udah dimati jadi Richard dia ngerti apa? Finna an-nazili air yang turun minas samai dari langit. Air yang turun dari langit itu lihat caranya. Kama ilmator air hujan. Wasalji ya salju. Kan salju bahasa kita. Aduh. Buat blokir juga lama-lama. Wal bardi dan air embun. Wan nada bardi juga air embun. Iyalah ya. Wan nada sama nada embun ini. Ya gitu loh. Wan nabiri dan air yang apa keluar minal arzi dari
tanah. Dari maksudnya air keluar dari tanah berarti ya air sumber, mata air, ngerti kan? Nah, itu namanya an-nabit. Itu ya secara simpel dua. Pertama yang turun dari langit, air hujan kayak, air embun kayak, ya kan? Air salju kayak. Ada juga embun yang ada di dedaunan, ya kan? Kalau pas malam itu kan air embun itu. Tuh. Terus yang kedua air yang keluar dari tanah. Baik keluar dari tanah itu ada kalian dari gunung, maksudnya sumber air yang di pegunungan di bawah-bawah pohon yang besar, ya kan? Atau mungkin kalau sekarang orang ngebor, orang mantek, istilahnya gitu. Oke. Faiza wakoa maka apabila turun, faiza wakoa maka apabila turun, fihi di dalam air apa? Udah lihat kitab lu, saya tengok-tengok ngaji kebiasaan. Makanya orang Kupang ini kebangetan begitu kan nggak pernah fokus lu. Berotot. Faiza wakoa maka apabila terjatuh fihi di dalam air apa syai'un sesuatu minat tohiroti dari perkara-perkara yang suci alati yaitu atau hirot tazubu yang hancur apa alati kalaan sali seperti madu auyan fasilu atau pisah apa syai' minha dari tohirot kaza'faroni seperti za'faron, pelan-pelan. Kaza'faroni seperti za'faron, wa ghairihi dan lainnya za'faron. Taghyiron dengan perubahan fakhisan yang nyata. Fahuwa maka bermula syai' tohirun itu suci fi nafsihi dalam dirinya syai'. Lakin nahu tetapinya syai' la yarfa'u itu tidak bisa menghilangkan apa syai' al hadasa pada hadas wala yutahhiru dan tidak bisa mensucikan apa syai' an najisa pada najis walau kana dan sekalipun ada apa syai' air itu maksudnya walau kana sekalipun ada apa air lah lakin nahu tetapinya air gitu loh layar fau tidak bisa menghilangkan apa air al hadasa pada hadas walau kana dan sekalipun ada apa air al fakir batin itu 1000 kirbah itu 1000 ember lah namanya. Lu dengerin dengan melang-meleng Kupang memang nggak pernah beres tuh. Iya kan? Ada air sirup lah gampangannya. Kalau disebut itu air madu, air teh, iya kan? Walaupun itu ada sekontainer, gitu loh. Mana pasarap, kelepan, kelepon dulu. Ini orang udah gue blokir lama-lama nih. Nggak ngerti juga. Kita lagi ngaji Pak De, lagi ngaji. Telepon. Tua kalau nggak ngerti tuanya, gue mainin gue mah. Kayak tadi aki-aki. Mau ngomong gono gini percuma lu. Gue impikan aja lu nggak ada nongol. Simpel ya gue mah. Mau ngomong kaki malah udah. Banyak kan? Bacot kalau gue bilang mah. Dan inget tuh. Itulah gue. Begitu.
Kita nolong orang sekarat itu lagi sekaratnya. Ngerti maksudnya? Kalau udah selesai sekarat mah udah berlalu masa ininya. Itu catat itu. Maka skala prioritas itu ada. Gitu loh. Dan apabila itu nggak segera ditolong umpamanya, itu bisa mati. Nah, kalau nolong kalau orang udah mati mau apa? Itu cuma doa doang. Ngerti maksudnya? Yo. Ini makanya penting udah tahu diri, ngerti Don. Dan inget-inget lu, keberlangsungan lu sekolah, gua udah nggak ada urusan. Udah gue ingetin dan udah cukup gue ngasih toleran ke lu. Tuh, udah cukup. Lu SMP kalau udah begitu namanya SMA masih begitu. Masih mau dijunjut lagi, nggak ada nundur-nunduran. Yang ada bebesin ke got. Oh, ingat-ingat. Cuman lebih baik gua mikir buat yang lain. Kalau hanya melakukan satu perbuatan yang sama berulang-ulang untuk satu orang, ingat-ingat itu udah cukup waktu toleran kita. Nggak lu hargai ya artinya lu nggak pengen berharga. Ya udah lah nggak berharga ngapain? Nah, iya kan? Oh. Lu paham Dre? Lu gak sama. Bukan lu lebih hebat enggak. Loh. Jadi hormati orang yang memang pantas untuk dihormati. Ya, gitu loh. Awayan fasilu atau pisah apa syek minha dari tohirat. Udah ada itu al-syai'un tadi ya. Nih, kalau yang pisah, contohnya begini. Air dengan minyak. Nyatu apa enggak? Enggak. Apapun jenis minyak. Maka dicontohkan di situ zafaron. Oli aja lah gampangannya. Ini ada air nih. Air setoren umpamanya. Tiba-tiba naruh oli apapun bentuknya. Pokoknya minyak lah. Tumpah. Nah itu oli tadi kan mempengaruhi, iya kan? Tapi misah. Nah kalau olinya nggak dipisah dulu, ngerti kan? Nah, maka air tadi belum bisa dipakai. Paham maksudnya? Nah kalau udah dipisah lain cerita. Walaupun airnya setoran kan banyak. Ya tahu banyak tadi. Satu kontainer isinya air teh. Atau air apa lah pokoknya. Kalau digambarkan di sini kan air yang tercampur madu, ngerti kan? Nah kalau kita kan berarti air minuman itu. Nah walaupun ada satu kontainer, walaupun ada satu toren, itu nggak bisa buat wudhu, nggak bisa buat nyuci. Nyuci baju sih boleh-boleh aja, walaupun lu lengket-lengket. Cuman andekan bajunya tadi ada najisnya, itu nggak bisa mengangkat najisnya, bukan maksudnya? Ya, gitu loh. Kan lu punya nih Andre ini kan budaknya teh pucuk, budaknya teh sisir. Saking budaknya teh sisir, dia nyuci tangan pakai teh pucuk umpamanya. Andekan tangannya tadi kena najis tai cicak umpamanya, maka teh pucuk tadi nggak bisa mensucikan tai cicak, paham nggak? Nyambung kan? Nah itu maksudnya. Jam berapa? Oh, udahlah 1 jam. Lakin nahu wa misluhu al-ma'u al-musta'maru itu ya. Tanggung nggak? Ya udahlah udah 1 jam lah. Lu kan biasanya ngambil gorengan ke situ kan, Mas Harif, iya kan? Lah iya orang masih jam 5 udah bawel banget. Ntar bilangin kalau kesana, jangan ngobrol-ngobrol mulu, woi. Paham berani dulu? Langsung lempar. Ya lah iya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.